Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam doa untuk kesehatan negeri tercinta kita Indonesia agar terbebas dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya akan menceritakan kisah saya waktu kecil di tempat rumah kosong yang udah lama tidak terpakai. Saya termasuk anak yang paling aktif saat bermain layang-layang. Dan waktu itu kejadiannya kalau nggak salah pas ba'da maghrib jam 5:30, saya masih ingat jamnya. Waktu itu ada yang putus layangan. Saya kejar layangan itu tanpa menghiraukan suara ibu saya yang harus, "Dek, pulang deh, ayo, udah mau maghrib, dek pulang." Karena rasa penasaran itu saya kejar layangan itu, dan akhirnya layangan itu tepat di rumah kosong itu. Rumah kosong itu. Sebenarnya saya takut karena sebelumnya saya tahu itu rumah angker. Walaupun kata orang-orang jangan ke sana, jangan ke sana. Tapi saya nggak hiraukan itu karena saya pengen layangan itu. Saya kejar sambil perlahan-lahan, sambil ada suara yang mau azan. Saya kejar pelan-pelan dan akhirnya saya ngeliat layangan itu persis di kamar yang rumah kosong itu. Saya sambil lihat-lihat sekitar, takutnya ada apa-apa, tapi memberanikan diri untuk mengambil layangan itu. Tapi ngerasa itu pas ngambil layangan itu ngerasa jauh. Tapi karena emang pengen banget layangan itu saya kejar. Pelan-pelan akhirnya saya masuk juga. Dan saya udah kelihatan itu layangan warna putih. Putih ada plat-plat hitam. Dulu disebutnya layangan Batman kalau nggak salah ya, layangan Batman. Saya kejar pelan-pelan. Pas saya ambil udah masuk ke dalam, udah emang agak suasananya nggak enak, merinding, tapi saya ambil. Pas saya ngambil udah ke dalam, saya seperti di belakang ada yang meluk. Jebret. Ada suara kayak yang ngebanting apa gitu. Saya kayak jongkok sambil ngambil ngelayangan itu. Saya kayak dipeluk gitu. Kayak pakai apa ya? Pakai kain putih. Bau banget. Baunya bau seperti minyak minyak zaman dulu. Setelah saya dipeluk itu, saya langsung nggak sadar diri. Saya nggak tahu dibawa kemana, kayak ngelayang-layang, kayak apa. Serius, ini nggak bohong. Setelah itu saya ngerasain kayak di tempat panas, terus tangan kayak dirantai. Serius. Di bawah seperti ada apa? Ada api. Sepertinya di gunung. Saya kayak disandra. Saya ngelihat, saya sambil nangis, mama, bapak, aa. Ngeri. Saya masih ingat jalannya setapak. Saya di atasnya, di tanah kecil itu, saya kayak dirantai. Saya nangis, nggak ada siapa-siapa, kayak di tempat apa, gelap banget. Tapi api itu saya nyala ngeliat. Singkat cerita, saya dengar suara ada yang nangis, ada yang teriak, ada yang baca-baca surat suci, ada yang yasinan saya dengar. Lama-lama kayak ada cahaya kecil. Kayak kecil tapi lama-lama membesar. Nah, setelah membesar itu saya sadar. Saya langsung dipeluk sama mama saya. Saya bilang, "Mah, saya kenapa? Mah, saya kenapa?" "Dede nggak apa-apa, Dede cuman sakit," katanya. "Dede udah diobatin kok, udah sembuh." Tapi pas saya bangun saya ngeliat banyak orang, banyak kiai.
banyak ustadz. Kebetulan ustadznya saudara saya, masih saudara saya. Saya sambil dipeluk kayak di ngajiin lagi lah. Singkat cerita, saya nanya ke si mama, "Ma, kenapa?" Terus saya nanya tiap besoknya, minggu depannya, bulan depannya, sampai umur sekarang saya masih penasaran, "Ma, kenapa?" Mama masih ingat ke dulu, "Dede kenapa?" "Ya, Dek, sebenarnya Dede itu dulu ada yang ngambil," katanya, "sosok yang punya rumah itu, dia meninggal melahirkan," katanya. "Dia meninggal melahirkan," katanya. "Oh, itu ibu ini ya?" "Iya," katanya. "Ya udah Dede mah jangan diinget-inget lagi, itu mah udah jadi pengalaman, makanya Dede jangan sompral," katanya. "Kalau udah maghrib pulang." Setelah kejadian itu tuh emang tetangga saya, teman-teman saya suka didatengin gitu, makhluk itu. Namanya saya masih ingat, mukanya masih ingat. Dan akhirnya alhamdulillah, sehingga tambah waktu, lama kelamaan rumah itu dibongkar, ada yang beli. Alhamdulillah. Makanya dengan kejadian ini saya simpulkan, pokoknya saya masih ingat mukanya seperti apa, rambutnya seperti apa, bajunya pun seperti apa. Ngerinya apa? Saya baru ngelihat baju yang putih tapi kayak kotor gitu. Terus mukanya putih tapi sedih, tapi serem gitu. Putih tapi serem. Terus wanginya kayak wangi-wangi zaman dulu. Terus matanya merah kayak nangis, tapi nangisnya merah gitu, kayak darah. Dia terus membayangi saya sampai umur SMA, kalau nggak salah SMA kelas 1. Saya masih ada karena bangunannya masih ada. Tapi pas saya mau kuliah udah nggak ada. Alhamdulillah udah ada yang beli, udah dibangun baru, bangunan baru. Tapi tetap buat saya itu tempat angker karena baru pertama saya seperti itu. Bahasa Sundanya mah kasambang, kesibet apa gimana lah, tapi saya dibawa gitu. Tapi alhamdulillah itu pengalaman saya. Makanya buat penonton yang di rumah yang punya anak kecil, saya mohon, ini kejadian real. Kalau udah maghrib, kalau mau maghrib, tolong anak-anak bawa ke rumah, ajarkan sholat apa gimana, aktivitas lain, pintu tutup. Karena saya ngerasain sendiri maghrib itu, yang mau maghrib itu banyak makhluk-makhluk yang gentayangan. Sekian video saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.